Sebelum lanjut, silakan klik like, share, dan subscribe channel ini, agar Anda tidak ketinggalan petuah Primbon Jawa tentang rezeki dan nasib hidup. Mari kita mulai. Wow, pernahkah kamu merasa hidupmu seperti biasa-biasa saja, tapi tiba-tiba rezeki mulai mengalir tanpa kamu sadari? Menurut Primbon Jawa, ada satu weton yang diam-diam menyimpan takdir kaya raya, yaitu bukan sekadar mitos, bukan karangan. Tapi ini adalah 7 pertanda kuat yang dipercaya leluhur Jawa sebagai isyarat orang weton pahing sedang disiapkan jadi orang berada. Jika kamu atau pasanganmu weton pahing, tonton sampai selesai karena bisa jadi salah satu tanda ini sedang terjadi dalam hidupmu sekarang. Menurut Primbon Jawa kuno, weton pahing bukan weton sembarangan. Ia sering disalahpahami, bahkan diremehkan. Banyak orang melihat pahing sebagai pribadi yang pendiam, keras kepala, atau terkesan dingin. Namun justru di balik sikap itulah tersimpan energi besar yang tidak dimiliki weton lain. Orang weton pahing umumnya tidak suka pamer, tidak gemar bicara besar, dan jarang mengeluh tentang hidupnya. Saat orang lain sibuk menceritakan mimpi dan rencana, pahing memilih diam, bekerja, dan mengamati. Dalam Primbon, sifat ini disebut sebagai watak bumi panas, artinya kuat, tahan tekanan, dan tidak mudah runtuh. Sejak kecil, banyak pahing sudah merasakan hidup yang tidak mudah. Entah soal ekonomi, keluarga, atau lingkungan. Namun Primbon Jawa menegaskan satu hal penting. Weton pahing memang diberi ujian lebih awal, karena kelak ia akan diberi tanggung jawab rezeki yang besar. Inilah sebabnya mengapa pahing sering merasa hidupnya lebih berat dibanding orang lain. Tapi tanpa disadari, setiap masalah itu sedang menguatkan mental, insting, dan ketahanan batin mereka. Leluhur Jawa percaya, orang yang mudah menyerah tidak akan pernah dititipi kekayaan besar. Yang membuat pahing istimewa adalah naluri rezekinya. Banyak pahing tidak sadar bahwa mereka memiliki insting tajam dalam membaca peluang. Kadang hanya dari obrolan kecil, pengamatan sederhana, atau perasaan yang sulit dijelaskan, pahing bisa tahu kapan harus melangkah dan kapan harus diam. Primbon menyebut kemampuan ini sebagai rasa sejati, yaitu kepekaan batin yang membuat pahing sering menghindari keputusan buruk tanpa alasan jelas, terhindar dari kerugian besar secara misterius, mendapat kesempatan saat orang lain tidak melihat peluang. Karakter keras kepala pahing sebenarnya bukan kelemahan, melainkan keteguhan pendirian. Saat pahing sudah yakin pada satu jalan, ia tidak mudah terpengaruh omongan orang. Dan inilah kunci utama orang pahing perlahan naik derajat hidupnya. Dalam Primbon Jawa disebutkan, kekayaan pahing tidak datang secara tiba-tiba, melainkan melalui proses panjang yang nyaris tidak disadari. Mereka sering merasa hidupnya biasa saja, padahal utang perlahan lunas. Kebutuhan selalu tercukupi. Kesempatan datang silih berganti. Tanpa sadar, fondasi kekayaan sedang dibangun pelan-pelan. Leluhur Jawa percaya, saat orang pahing mulai lebih tenang menghadapi masalah, tidak panik soal uang, tidak iri melihat kesuksesan orang lain, maka itu pertanda awal bahwa energi rezeki besar mulai mendekat. Bab ini menjadi dasar penting untuk memahami satu hal. Orang weton pahing tidak ditakdirkan hidup miskin selamanya. Mereka hanya diminta kuat lebih dulu, sebelum akhirnya diangkat derajatnya oleh semesta. Dan setelah memahami karakter ini, barulah kita bisa melihat 7 pertanda besar yang menunjukkan bahwa weton pahing sedang menuju kaya raya tanpa disadari. Menurut Primbon Jawa, salah satu ciri paling khas dari weton pahing yang sedang dinaikkan derajat rezekinya adalah rezeki datang tanpa dikejar, uang muncul dari arah yang tidak pernah direncanakan. Inilah yang sering membuat orang pahing sendiri tidak sadar bahwa sebenarnya mereka sedang berada dalam fase menuju kaya raya. Pertanda pertama, rezeki sisipan datang tiba-tiba. Orang weton pahing sering mengalami kejadian aneh namun berulang. Tiba-tiba ada orang lama menghubungi. Tiba-tiba dapat tawaran kerja atau proyek. Tiba-tiba ada uang masuk dari sumber yang tidak disangka-sangka.
Dalam Primbon Jawa, ini disebut rezeki sisipan, yaitu rezeki yang tidak tercatat dalam rencana hidup, namun sengaja diselipkan oleh semesta. Yang unik, rezeki ini sering datang saat Pahing sedang tidak berharap apa-apa. Justru ketika pasrah, tidak memaksa, dan menerima keadaan, pintu rezeki itu terbuka sendiri. Leluhur Jawa percaya, weton Pahing tidak cocok mengejar uang, karena uanglah yang ditakdirkan mengejar Pahing. Inilah sebabnya mengapa banyak Pahing yang awalnya merasa hidupnya stagnan, tiba-tiba mengalami perubahan perlahan. Tidak langsung kaya, tapi alur hidupnya mulai naik. Pertanda kedua, peluang besar datang saat Pahing diam. Pertanda kedua yang sangat kuat adalah, kesempatan datang saat Pahing tidak banyak bergerak. Saat orang lain sibuk mencari peluang, Pahing justru mengamati, menimbang, menunggu momen. Dan anehnya, justru di saat itulah kesempatan besar menghampiri mereka. Primbon menyebut ini sebagai jalan sunyi pembawa rezeki. Artinya, Pahing tidak perlu ribut, tidak perlu pamer, tidak perlu tergesa-gesa. Semesta akan mengarahkan peluang tepat ke hadapannya. Banyak Pahing tidak sadar bahwa kepercayaan orang datang begitu saja. Tanggung jawab besar diberikan tanpa diminta. Rezeki muncul lewat relasi, bukan kerja keras semata. Ini semua bukan kebetulan. Ini adalah tanda awal pengangkatan rezeki. Ciri khusus jika dua pertanda ini sedang aktif. Jika kamu weton Pahing dan mulai merasakan hal-hal berikut, uang datang dari arah tak terduga. Selalu ada solusi saat keuangan terasa mepet. Tidak pernah benar-benar jatuh walau sempat goyah. Maka Primbon Jawa menyebutnya sebagai fase. Pahing sedang dikumpulkan rezekinya. Rezeki itu belum sepenuhnya besar, tapi sedang dipersiapkan agar kuat dan menetap. Leluhur Jawa berpesan, pada fase ini orang Pahing tidak boleh serakah dan tidak boleh menyepelekan rezeki kecil. Karena justru dari yang kecil itulah aliran besar akan terbentuk. Bab ini menegaskan satu hal penting. Jika kamu weton Pahing dan hidupmu mulai dipenuhi kejutan kecil yang menguntungkan, itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa pintu rezeki besar sudah mulai terbuka perlahan. Dan di bab berikutnya, kita akan masuk ke tanda yang lebih dalam dan lebih mistis, tentang perlindungan gaib dan keselamatan luar biasa yang hanya dimiliki weton Pahing. Dalam Primbon Jawa, ada satu ciri yang sangat khas pada weton Pahing dan hampir tidak dimiliki weton lain, yaitu perlindungan gaib yang kuat. Banyak orang weton Pahing tidak menyadari bahwa hidup mereka sebenarnya berulang kali diselamatkan dari masalah besar. Entah itu bahaya fisik, kerugian besar, pengkhianatan, atau kehancuran ekonomi. Selalu ada momen di mana segalanya nyaris runtuh, namun pada detik terakhir, jalan keselamatan terbuka. Pertanda ketiga, sering, hampir celaka, tapi selalu selamat. Orang Pahing sering mengalami kejadian seperti hampir mengalami kecelakaan, tapi lolos. Hampir tertipu, tapi urung terjadi. Hampir bangkrut, tapi tiba-tiba ada jalan keluar. Menurut Primbon Jawa, ini bukan kebetulan. Ini disebut sebagai tangan gaib leluhur, yang ikut campur saat garis hidup Pahing belum waktunya jatuh. Leluhur Jawa percaya bahwa weton Pahing memiliki tugas besar dalam hidupnya, terutama dalam urusan rezeki dan tanggung jawab. Karena itu, selama tugas itu belum selesai, nyawanya dan jalannya akan dijaga. Inilah sebabnya mengapa banyak Pahing berkata, entah kenapa, selalu saja ada yang nolong. Padahal yang menolong bukan manusia semata, melainkan energi perlindungan yang melekat sejak lahir. Pertanda keempat, selalu selamat saat orang lain jatuh. Pertanda keempat yang sangat kuat adalah, saat orang lain jatuh karena kesalahan besar, Pahing justru selamat karena kehati-hatian. Primbon menyebut orang Pahing sebagai pribadi yang tidak mudah silau. Saat peluang terlihat menggiurkan, Pahing justru sering ragu. Dan keraguan inilah yang menyelamatkan mereka dari keputusan fatal. Banyak orang baru sadar setelah kejadian berlalu.
Usaha yang gagal ternyata dulu hampir diikuti Pahing. Investasi bodong hampir dimasuki Pahing, tapi batal. Lingkaran pergaulan buruk hampir dijalani Pahing, tapi dijauhi. Primbon menyebut ini sebagai penjagaan rasa, yaitu bisikan batin yang membuat Pahing menghindar tanpa alasan logis. Perlindungan ini ada harganya. Namun leluhur Jawa juga mengingatkan, perlindungan besar tidak datang tanpa ujian. Orang Pahing sering merasa lelah secara batin, merasa sendiri walau tidak sendirian, merasa berat menanggung masalah orang lain. Itu karena energi penjagaan membuat Pahing lebih peka dibanding orang kebanyakan. Tetapi justru dari kepekaan inilah, Primbon menyebut Pahing tidak akan dijatuhkan secara kasar. Jika rezekinya turun, ia turun pelan. Jika naik, ia naik bertahap tapi sulit digoyahkan. Leluhur Jawa berpesan, selama Pahing tidak melawan takdirnya dengan keserakahan, maka penjagaan itu tidak akan dicabut. Bab ini menjadi penguat bahwa orang weton Pahing tidak hanya disiapkan untuk kaya, tetapi juga disiapkan untuk selamat saat kaya. Dan di bab berikutnya, kita akan membahas tanda yang lebih nyata lagi, tentang mengapa uang betah di tangan Pahing dan kepercayaan besar selalu datang tanpa diminta. Dalam Primbon Jawa, ada satu keistimewaan weton Pahing yang sangat menentukan arah kekayaan mereka, yaitu, uang merasa betah, di tangan Pahing kepercayaan besar datang tanpa diminta. Dua pertanda ini menjadi gerbang utama menuju kehidupan yang mapan dan berlimpah. Pertanda kelima, sering dipercaya memegang uang dan tanggung jawab besar. Orang weton Pahing sering tidak menyadari bahwa dirinya selalu berada di posisi kepercayaan. Entah sebagai bendahara, pengelola, pemegang keputusan, atau orang yang dimintai tolong mengurus sesuatu yang bernilai besar. Primbon Jawa menyebut fenomena ini sebagai tangan panas yang jujur. Artinya, uang yang berada di tangan Pahing tidak cepat hilang, tidak mudah bocor, dan jarang menimbulkan masalah. Banyak orang Pahing berkata, "Saya tidak pernah minta, tapi kok selalu dipercaya?" Jawabannya ada dalam Primbon. Aura Pahing memancarkan ketegasan, ketenangan, dan rasa aman. Orang lain, secara bawah sadar, merasa uang dan tanggung jawab akan aman jika dititipkan pada Pahing. Bahkan dalam kondisi sulit, Pahing sering menjadi orang terakhir yang disalahkan. Ini adalah tanda bahwa energi kepemimpinan alami sudah aktif. Pertanda keenam, uang cepat keluar, tapi selalu ada penggantinya. Pertanda keenam sering membuat orang Pahing bingung. Mereka merasa uang cepat habis, banyak kebutuhan mendadak. Jarang menumpuk kekayaan besar secara instan. Namun anehnya, mereka tidak pernah benar-benar kekurangan. Dalam Primbon Jawa, ini disebut alur rezeki hidup. Artinya, uang pada Pahing harus mengalir agar terus datang. Jika ditahan dengan sifat pelit atau serakah, justru alurnya bisa tersumbat. Leluhur Jawa berkata, rezeki Pahing bukan untuk ditimbun, tapi untuk diputar. Itulah sebabnya Pahing sering selalu menemukan jalan saat kepepet, selalu mendapat bantuan di waktu genting, selalu memiliki solusi saat orang lain buntu. Ini adalah tanda bahwa kapasitas rezekinya sedang diperbesar. Aura kepemimpinan yang memanggil kekayaan. Pahing bukan tipe pemimpin yang berisik, ia memimpin dengan sikap, bukan kata-kata. Primbon menyebut aura ini sebagai wibawa diam. Orang lain merasa segan, hormat, dan percaya, meski Pahing tidak memaksakan diri. Saat aura ini matang, kekayaan datang bukan karena mengejar uang, tetapi karena orang datang membawa peluang. Rezeki mengikuti tanggung jawab. Kekayaan tumbuh seiring amanah. Bab ini menegaskan satu kebenaran penting. Orang weton Pahing tidak kaya karena rakus, tapi karena dipercaya, dan kepercayaan inilah yang menjadi pintu rezeki paling awet menurut Primbon Jawa. Di bab berikutnya, kita akan membahas tanda terakhir yang paling menentukan, tentang kenaikan kelas hidup perlahan tapi pasti, menuju kaya raya yang bertahan lama. Menurut Primbon Jawa,
Inilah pertanda paling halus namun paling menentukan bagi orang weton pahing yang akan menjadi kaya raya, bukan ledakan rezeki, bukan kekayaan instan, melainkan perubahan hidup yang naik kelas secara perlahan, tapi terus bergerak ke atas. Banyak orang pahing tidak menyadari bahwa hidupnya sebenarnya sedang berubah arah. Mereka merasa hidupnya masih biasa saja, padahal jika dilihat ke belakang, sudah sangat berbeda dibanding masa lalu. Primbon Jawa menyebut fase ini sebagai tahap pendewasaan rezeki. Perubahan kecil yang terasa sepele, padahal besar. Orang weton pahing mulai merasakan. Masalah tidak lagi membuat panik. Kebutuhan hidup semakin mudah dipenuhi. Pikiran lebih tenang menghadapi uang. Dulu, kekurangan sedikit langsung terasa berat. Sekarang, ada kekurangan tapi tidak sampai membuat hidup runtuh. Primbon menegaskan. Saat pahing mulai tenang menghadapi uang, saat itulah rezekinya mulai dewasa. Ini tanda bahwa kelas hidup sedang naik, meski tidak disadari. Dari bertahan hidup menjadi menikmati hidup. Tahap berikutnya, orang pahing perlahan berpindah dari sekadar bertahan hidup menjadi mulai menikmati hidup. Bukan hidup mewah, tapi bisa membeli tanpa terlalu berpikir. Bisa membantu orang lain tanpa takut kekurangan. Bisa menolak hal yang tidak cocok tanpa rasa takut. Ini adalah tanda kuat bahwa mental kaya mulai terbentuk. Primbon Jawa menyebut, kekayaan sejati tidak dimulai dari uang, tapi dari rasa aman batin. Dan weton pahing adalah salah satu weton yang paling kuat membangun rasa aman ini. Rezeki bertahap, tapi sangat awet. Leluhur Jawa percaya, orang pahing tidak cocok diberi kekayaan mendadak. Jika dipaksakan, kekayaan itu akan cepat hilang. Karena itu, rezeki pahing dinaikkan bertahap, agar mentalnya kuat. Pengelolaannya matang, tidak silau dan tidak sombong. Inilah sebabnya banyak orang pahing yang akhirnya stabil secara ekonomi di usia matang. Tidak kaya mendadak, tapi sulit jatuh miskin. Memiliki hidup yang tenang hingga tua. Primbon menyebut ini sebagai rezeki yang menetap. Tanda akhir sebelum kaya raya. Pertanda ketujuh ini sering muncul bersamaan dengan perubahan batin. Tidak iri melihat kesuksesan orang lain. Tidak terburu-buru mengejar kekayaan. Mulai fokus pada kualitas hidup. Saat titik ini tercapai, leluhur Jawa percaya. Semesta sudah siap menitipkan kekayaan besar, karena pahing sudah siap menjaganya. Bab ini menjadi penutup dari 7 pertanda besar bahwa orang weton pahing sedang diarahkan menuju kaya raya, bukan dengan cara mencolok, tapi dengan cara pasti dan tahan lama. Dan di bab terakhir nanti, kita akan membahas pesan leluhur agar rezeki ini tidak berhenti di tengah jalan. Menurut Primbon Jawa, setelah semua pertanda kekayaan muncul pada diri weton pahing, ada satu hal yang paling menentukan. Apakah kekayaan itu akan menetap, atau justru menghilang pelan-pelan? Disinilah peran pesan leluhur menjadi sangat penting. Leluhur Jawa percaya bahwa tidak semua orang kuat menjaga rezeki besar, dan tidak semua orang pantas dititipi kekayaan yang berlimpah. Karena itulah, sebelum benar-benar diangkat derajatnya, weton pahing selalu diuji di fase akhir ini. Ujian terakhir sebelum kekayaan besar datang. Ujian ini tidak selalu berbentuk kesulitan. Justru sering berbentuk pujian yang berlebihan. Kepercayaan besar yang datang bertubi-tubi. Kesempatan emas yang menggoda ego. Primbon menyebut ujian ini sebagai godaan rasa. Jika pahing mulai merasa paling benar, paling berjasa, paling pantas dibanding orang lain, maka alur rezeki bisa melambat atau terhenti. Leluhur berpesan, weton pahing boleh naik, tapi tidak boleh meninggi tanpa pijakan. Artinya, kekayaan harus diiringi kerendahan hati. 3 larangan besar bagi weton pahing. Primbon Jawa mencatat 3 hal yang paling harus dihindari oleh pahing saat rezekinya mulai besar. Pertama, jangan sombong pada asal-usul ingat masa sulit. Bukan untuk bersedih, tapi agar tidak lupa diri. Kedua, jangan serakah pada rezeki, ambil secukupnya.
sisakan untuk orang lain. Karena rezeki pahing mengalir jika dibagi. Ketiga, jangan memutus doa orang tua. Doa orang tua adalah penguat utama energi rezeki pahing. Saat hubungan dengan orang tua rusak, alur rezeki ikut melemah. Amalan batin yang dianjurkan leluhur. Primbon Jawa tidak selalu berbicara soal ritual rumit. Untuk weton pahing, leluhur lebih menekankan sikap hidup, menjaga lisan, tidak meremehkan rezeki kecil, bersyukur tanpa banyak bicara, menolong tanpa pamer. Sikap inilah yang membuat hodam penjaga dan energi leluhur tetap betah mendampingi. Tanda bahwa kekayaan sudah menetap. Jika weton pahing sudah menjalani pesan leluhur ini, biasanya muncul tanda-tanda akhir. Hidup terasa lebih tenang. Masalah besar jarang datang. Rezeki stabil meski tidak selalu tampak besar. Usia bertambah, tapi hidup semakin ringan. Primbon menyebut fase ini sebagai rezeki mapan seumur hidup. Bukan hanya kaya secara materi, tapi juga kaya ketenangan, kaya kehormatan, kaya keberkahan. Bab ini menegaskan satu kebenaran utama. Weton pahing bukan hanya ditakdirkan untuk kaya, tapi ditakdirkan untuk kuat saat kaya. Jika semua pesan leluhur dijaga, maka kekayaan tidak akan datang sekali lalu pergi. Ia akan datang, tinggal, dan menghidupi hingga akhir usia. Dan inilah akhir dari 7 pertanda besar bahwa weton pahing sedang diarahkan menuju kaya raya tanpa disadari. Jika kamu weton pahing, tuliskan di kolom komentar. Saya pahing dan siap menerima rezeki. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar energi baik dan ilmu Primbon Jawa ini terus mengalir ke lebih banyak orang. Sampai jumpa di pembahasan mistis dan rezeki berikutnya.